Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya kira sekali lagi kita kasih aplaus buat teman-teman kita kru di film The Raid ini atas pencapaiannya. Ya. Bagaimanakah sebuah film ditafsir jika film tersebut belum pernah ditonton, kecuali potongan-potongan kecilnya di media massa dan di jaring sosial? Jika itu dilakukan, kemungkinan besar tafsirnya akan menjadi tidak adil, lepas dari baik atau buruk penafsiran tersebut. Tapi saya kira masyarakat kita terbiasa bekerja dengan cara demikian. Kita acap menilai sesuatu berdasarkan informasi-informasi sekilas yang tidak jelas, dan tetap enggan mengklarifikasi sumbernya setelah penilaian bahkan dilontarkan. Beberapa pihak bahkan sering memutus juga mengangkat samurai bahwa karya ini tak senonoh, yang lain tak patut, melanggar kode etik, kode moral dan seterusnya, sehingga karya bersangkutan harus dilesatkan. Sensor-sensor anarkis demikian tidak pernah berhenti hingga hari ini. Hanya problemnya memang hari ini saya harus melakukan sesuatu yang kurang lebih mirip dengan fenomena di atas, yakni memberi catatan pengantar untuk film The Raid yang belum saya tonton secara utuh itu. Sebabnya agar tidak terlalu jauh terjerumus pada tindakan anarki terhadap teks filmnya, saya akan menafsir The Raid sebagai film yang saya bayangkan. Terdapat 3 kata kunci yang dijadikan tolakan untuk masuk ke dalam pembayangan ini, yakni kekerasan, kelokalan, dan penghargaan. 3 kata kunci itu saya abstraksi dari wacana yang sejauh ini berkembang di masyarakat mengenai film tersebut. Jadi, saya melihat film ini dalam ambang realitas wacana. Wacana itu sendiri, sebagaimana dikatakan Foucault, adalah serangkaian gubahan teks yang di dalamnya dipenuhi kebersilangan kepentingan, yang dengan itu identitas dan posisi kuasa diperebutkan. Kekerasan, kelokalan, dan penghargaan. Film adalah sebuah genre karya seni yang termutakhir dan tercanggih. Ia datang belakangan setelah genre seni lain. Ia juga melibatkan banyak pihak dan ranah pengetahuan. Teknologi menjadi bagian penting dalam karya film, sama pentingnya dengan kehadiran sutradara dan para aktornya. Belakangan kita tahu, teknologi film bahkan telah mengirim sinyal bahwa posisi aktor diam-diam sedang digeser. Film-film seperti Matrix, Green Lantern, Inception, dan Avatar misalnya telah menunjukkan bagaimana teknologi menduduki posisi yang bukan hanya vital, melainkan juga yang utama. Dengan kata lain, aktor utama film tersebut sebenarnya adalah teknologi. Di samping itu kita juga ingat, bahkan di dalam film aksi konvensional macam James Bond pun, teknologi merupakan bagian penting. Bukankah pada setiap film baru James Bond, penonton merindukan hadirnya teknologi baru yang dipertontonkan? Di situ, teknologi menjadi salah satu bagian dalam tema film itu sendiri. Makin canggih kamera, makin sedikit kemampuan olah tubuh aktor dituntut. Hilangnya perguruan aktor di dalam tanda kutip dalam fenomena perfilman Indonesia, saya pikir karena kehadiran teknologi yang kian canggih itu. Barangkali siapapun kini bisa bermain film. Keaktoran kini bukan lagi menjadi predikat yang menggantung di langit bintang film, melainkan tersebar nyaris di setiap ruang. Dengan demikian, di hadapan teknologi, aktor dan segala elemen lain yang hadir dalam film adalah realitas yang hendak ditampilkan, diolah dalam sebuah mesin yang disebut kamera antara lain. Di dalam film action macam The Raid, action itu sendiri adalah sebuah realitas yang di dalamnya sangat erat berhubungan dengan kekerasan. Pertanyaannya, bagaimana realitas kekerasan tersebut dihadirkan? Setidaknya kita mengenal 3 tingkat penghadiran realitas, yakni presentasi, representasi, dan simulasi. Dalam konteks film sebagai media komunikasi dan penyampai realitas, 2 mode terakhir kiranya yang lebih tepat, yakni representasi dan simulasi. Representasi adalah visualisasi peristiwa yang berbasis pada realitas. Di dalam representasi, realitas tidak hadir dalam determinasi langsung, melainkan dimediasi oleh berbagai hal. Kamera jelas merupakan media, tapi mediasi realitas tidak berhenti sampai di situ. Gagasan sutradara, pilihan-pilihan objek, sudut pandang, dan keterbatasan aktor sendiri menjadi elemen lain mediasi. Dengan begitu, apa yang tampak dalam film adalah sebuah realitas baru hasil sebuah seleksi. Sementara itu, simulasi adalah penciptaan realitas tanpa berbasis pada realitas real yang terjadi di masyarakat. Basisnya bisa jadi imajinasi, khayalan, dan fantasi. Kita sulit membayangkan tokoh Matrix misalnya hadir dalam realitas keseharian kita. Tokoh Matrix kiranya hanya menetap dalam imajinasi sutradara dan pihak-pihak yang terkait dengan film tersebut.
Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana realitas kekerasan dihadirkan dalam The Raid? Kita dengar ungkapan seorang ibu setelah anaknya yang duduk di sekolah menengah atas meminta izin untuk menonton film ini. Saya tidak mengizinkannya. Film itu sangat mengerikan. Bagaimana orang adu jotos dipertontonkan apa adanya. Tebasan dan tusukan senjata mengenai tubuh dan darah muncrat di mana-mana. Saya tidak mengerti bagaimana film seperti itu bisa mendapat penghargaan. Ini kata ibu tersebut. Saya pikir ibu bersangkutan menyikapi realitas film sebagai realitas real yang terjadi dalam keseharian. Namun, pada saat yang sama, ia tidak menginginkan semua yang terjadi sebagai fakta itu juga hadir sebagai fiksi di dalam film. Ia hanya ingin yang tampil dalam film adalah yang baik-baik saja. Dan kita tahu harapan seperti itu bukan hanya milik ibu tersebut. Telah sangat lama tumbuh keyakinan dan harapan di masyarakat agar film dan karya seni saya kira pada umumnya mengirimkan makna dan pesan moral demikian. Saya sendiri melihat The Raid setidaknya dalam beberapa adegan di trailernya sebagai film yang menjadikan realitas kekerasan sebagai bahan representasi sekaligus simulasi. Bahwa seseorang yang dikeroyok dalam sebuah lorong sempit misalnya dimungkinkan sering terjadi dalam realitas keseharian, dan disitulah The Raid sedang melakukan representasi. Lebih jauh, bagaimana peristiwa penyerbuan terhadap tempat persembunyian gerbong narkoba direpresentasikan. Akan tetapi, selamatnya nyawa tokoh yang dikeroyok oleh sekelompok orang dengan senjata lengkap, sebagaimana dihadirkan pada sebuah adegan dalam penyerbuan tersebut, bisa dibilang nyaris tidak mungkin. Pada titik ini saya pikir kita sedang berhadapan dengan simulasi, sesuatu yang tidak memiliki basis realitas yang real. Hal yang merasionalisasi peristiwa itu adalah realitas non-fisik, ya. Realitas non-fisik yang adalah mitos tentang jagoan, ya. Saya kira itu yang menjadi basis realitasnya. Dalam hal ini Rama atau Iko Uwais sebagai si jawara silat. Saya pikir predikat si jawara ini telah disandang oleh Iko jauh hari sebelum dia bermain di film ini. Dalam berbagai narasi tentang jawara di masa lalu, hampir selalu ditemukan sebuah pola tokoh dan penokohan yang sama, yakni si jago silat adalah orang yang sakti dan selalu selamat dari berbagai ancaman dan bahaya apapun. Dengan kesaktiannya ia bahkan bisa keluar dari lubang jarum sekalipun. Tapi sebagai mitos, kesaktian ini sebenarnya lebih merupakan fakta bahasa saja. The Raid tidak memilih model pengisahan tokoh sakti dengan pola mitos demikian. Ia justru melakukan rasionalisasi kesaktian tersebut dengan kemampuan mengolah tubuh, yakni tubuh yang tangkas, keras, mekanis dan kuat. Pendek kata, tubuh yang terlatih. Bagi saya, tubuh Rama, Jaka dan lain-lain dalam The Raid adalah tubuh timur yang telah dimodernisasi, tubuh yang dimesinkan. Bandingkan misalnya dengan model bela diri Jackie Chan dalam berbagai film actionnya. Bela diri kungfu yang menjadi basis tubuh timur Chan mengalami kemodernan dengan membuatnya lincah, licin, kuat dan jenaka. Pada Rama, kejenakaannya dihilangkan, yang eksplisit kemudian kekuatan dan heroisme. Penghadiran realitas action yang mengedepankan tubuh modern sedemikian, hemat saya, merupakan salah satu aspek yang menonjol dalam film tersebut. Tubuh yang seperti ini meniscayakan kamera menghadirkan realitas sampai pada batas maksimal, yakni hadir seperti apa adanya dalam keseharian. Kian tampak transparan peristiwa keseharian tersebut dalam film, tentu saja dengan kemampuan bela diri para pelakunya dan melalui mediasi teknologi yang canggih, kian terlihat pula rasionalisasi atas kesaktian sang jawara. Walhasil, inilah action penuh kekerasan yang visualisasinya mendapat legitimasi budaya, mitos orang sakti. Jika logikanya dibalik, kesaktian seorang jawara di masa lalu pulang lebih akan tampak seperti itu jika dirasionalisasi secara visual. Tentu saja kesaktian yang heroik itu juga berbanding lurus dengan pihak yang berseberangan dengannya, tamak, yang gembong narkotika dan lain-lain, yakni kejahatan yang pasti akan tampak lebih kejam sebagaimana ditampakkan dalam film ini. Permasalahannya, masyarakat kita memang tidak terbiasa dengan rasionalitas seperti itu. Alih-alih memvisualisasi yang abstrak hingga batas maksimal seperti dalam The Raid, kita justru lebih suka menyembunyikan yang konkret menjadi abstrak. Ilmu hitam tenung misalnya, saya pikir merupakan salah satu contoh bagaimana model kekejaman tersebut disembunyikan. Bukankah kita juga sering menyaksikan adegan-adegan mistik kekejaman sedemikian dalam banyak film Indonesia? Dan kita merasa hal itu bukan kekejaman, itu sebuah kewajaran.
Berdasarkan fakta budaya tersebut, kita tidak bisa serta-merta mengatakan tingkat apresiasi masyarakat kita rendah jika, misalnya, film seperti The Race tidak mendapat tempat di sini. Alih-alih mendapat tempat pada kasus di atas, seorang ibu malah melarang anaknya menonton. Pada saat yang sama kita juga menjadi maklum jika The Race justru mendapat penghargaan di Barat. Kita pun mengetahui banyak film Indonesia dalam genre yang lain yang posisinya sama dengan The Race, dianggap sepi di sini tapi mendapat banyak penghargaan di luar negeri, terutama di Barat. Masalahnya memang posisi karya budaya sering ditentukan oleh wacana budaya itu sendiri. Dan di dalam wacana kebudayaan dikenal yang disebut dengan cultural leadership, kepemimpinan budaya. Dalam konteks ini kita maklum bahwa di tingkat pergaulan global kita bukan yang memimpin, melainkan yang dipimpin. Ini fakta sejarah yang mau tidak mau memang harus diterima. Namun, di sisi lain, situasi ini juga memberi peluang yang sangat terbuka untuk lahirnya karya-karya selanjutnya yang tidak kalah kreatif, yang mampu membawa kita keluar dari kerangkeng wacana dan sejarah demikian. Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.